Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ade Tias, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. kemudian Dewi Anggraini, Hadir, Bu. Neni Anugraheni. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini, nggak ada yang absen. Nah, apakah semua sudah siap memulai pembelajaran pada siang hari ini? Ya, Siap, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Ayo, Bu. Faktor apa yang akan kita pelajari hari ini? Tekanan. Tekanan dan Tekanan, volume. Ibu, dan volume. Betul, pintar sekali nih. Nampaknya siswa-siswa hari ini sudah siap sekali untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu faktor dan tekanan dan volume. Adakah yang masih ingat pada Ibu. pertemuan sebelumnya belajar apa? Ya, Ibu. Iya, Kemarin Neni? kita belajar pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap Nah, 100 untuk Neni. Adakah yang bisa menjelaskan secara singkat bagaimana pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap kesetimbangan? Saya, Bu. Jadi untuk yang faktor konsentrasi itu semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Begitu juga sebaliknya. Nah, bagus sekali. Bagaimana dengan yang suhu? Ya, Bu. Untuk faktor yang suhu, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang eksoterm, Bu. Oke, bagus sekali Dewi. Nah, hari ini kita akan mengetahui bagaimana jika tekanan dinaikkan atau diturunkan, apa pengaruhnya terhadap pergeseran kesetimbangan. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kita siang hari ini itu ada 4. Nanti akan Ibu tampilkan video praktikum. Nah, kalian itu diharapkan dapat menyusun langkah-langkah percobaan, kemudian menyusun data percobaan, analisis, dan menarik kesimpulan. Materi yang kita pelajari pada siang hari ini yaitu pergeseran kesetimbangan itu erat sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari loh. Nah, salah satunya adalah ketika kita bernapas. Nah, pada proses udara masuk dan keluar ketika kita bernapas itu dipengaruhi oleh penurunan dan kenaikan volume. Pada proses bernapas ada inspirasi dan ada ekspirasi. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana prosesnya? Ya, Bu. Inspirasi adalah ketika udara masuk. Inspirasi itu terjadi ketika rongga dada membesar, volume akan membesar, sehingga akibatnya tekanan yang ada di dalam paru itu lebih kecil dari tekanan udara luar sehingga udara ditahan. 100 untuk Tias. Nah, baik anak-anak, jika dihubungkan dengan kegiatan yang terjadi di industri, terjadi adalah Ibu akan share screen lagi pada proses pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Jadi, reaksi pergeseran kesetimbangan itu sangat penting untuk dipelajari untuk mengetahui bagaimana cara bisa diperoleh produk, yaitu di sini pada pembuatan amonia. Bagaimana cara memperoleh amonia yang sebesar-besarnya. Jika kita hubungkan dengan proses bernafas tadi, bagaimana nih hubungan antara tekanan dan volume? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Menurut saya antara tekanan dan volume itu sangat berbanding terbalik. Kalau tekanannya besar, volumenya makin kecil. Kalau tekanannya kecil, volumenya berarti semakin besar. Nah, benar sekali. Sudah ya, jadi dijelaskan oleh Anissa tadi, jika volumenya itu dinaikkan, maka tekanannya itu akan Nah, dari sini adakah yang bisa merumuskan nih rumusan masalah nih satu aja? Yuk, siapa? Saya, Bu. Ya, bagaimana rumusan masalahnya? Bagaimana pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan? Iya, bagus sekali Dewi. Adakah yang ingin membuat rumusan masalah lain? Mungkin ada yang berpendapat yang berbeda? Sama ya? Bu. Oke, rumusan masalah yang akan kita pecahkan hari ini adalah bagaimana pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan.
Nah, apakah bergesernya itu ke arah kanan atau bergesernya ke arah kiri? Untuk menjawab masalah ini, pertama-tama Ibu akan menampilkan video praktikum. Coba simak baik-baik videonya. Yang ketiga, kita akan mengetahui pengaruh tekanan terhadap pergeseran kecepatan. Di sini ada asalnya dari Itu tadi video yang akan kalian pelajari. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 adalah Tia sama Neni, kelompok 2 Anissa sama Dewi. Oke, silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya di breakout room. Baik, Bu. Aku tahu, Nen. Aku Apa, tahu. Mbak? Gimana kalau gini? Coba ya kamu dengerin benar apa enggak. Jika tekanan diperkecil, maka volume menjadi lebih besar. Kesetimbangan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau misalnya tekanan diperbesar, maka volumenya kan lebih kecil. Sehingga kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Jika tekanan diperbesar, maka volumenya diperkecil. Sehingga bentuk produk alamnya yang lebih banyak. Ayo, oke. Oke, Yang bagaimana ketiga, diskusinya? Apakah ada aman. Aman, Nggak ada aman. apa-apa. Bisa, Bu. dilanjutkan ya sampai kesimpulan? Baik, Ya, Ibu. siap, Bu. Oke, baik anak-anak, Ibu lihat kalian telah berhasil menyelesaikan diskusi dengan lancar. Nah, sekarang silakan perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu yang ingin presentasi? kelompok 2, Bu. Oke, silakan kelompok 2 untuk share screen hasil diskusinya. Apakah sudah terlihat? Sudah? Silakan dimulai. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami. Yang pertama terkait dengan rancangan percobaan, itu adalah langkah dari video praktik kami. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, diambil 2 ml FeSO4 1 molar dan 2 ml H2SO4 2 molar menggunakan gelas ukur. Kemudian diambil keduanya dalam bersihkan atau kertas. Yang keempat, dimasukkan bahan NaO2 ke dalam tubuh kotor. Yang kelima, tubuh kotor dimasukkan ke dalam suntikan melalui selang kecil. Dan yang terakhir, direaksikan dengan O2 di udara untuk memperoleh gas NO2. Untuk selanjutnya, data hasil percobaan ini yang pertama sebelum diberikan zat itu warnanya coklat, kemudian atau berwarna setelah akhirnya penambahan zat, jadinya warnanya segar. Nah, kemudian yang percobaan kedua itu warna sebelum percobaan itu warnanya coklat muda, kemudian ditambahkan menjadi berubah coklat coklat. Nah, ini untuk analisis pembahasannya, percobaan dilakukan untuk membuktikan arah pergeseran kesetimbangan kimia akibat perubahan tekanan dan volume. Nah, NO2 merupakan gas yang berwarna coklat pekat, sementara N24 merupakan gas yang berwarna. Nah, awalnya gas NO dan ditambahkan 2 dari udara, menghasilkan 2 dari yang berwarna yang awal. Nah, ketika volumenya diperkecil, jarak antar molekulnya NO2 menjadi semakin dekat, ditandai dengan warna yang pekat. Yang waktu terjadi berwarna dari coklat menjadi itu 2 NO2 menjadi N2O4 yang awalnya berwarna coklat jadi tidak berwarna. Jadi ketika warnanya kecil, artinya tekanan menjadi lebih besar. Maka reaksi akan bergeser ke arah mengurangi jumlah molekul gas agar bisa mengurangi tekanan, yaitu bergeser ke arah spesies yang memiliki koefisien kecil. Begitu juga sebaliknya. Oke, bagus sekali presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 2. Nah, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, benar ya, seperti yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi, jika volumenya itu diperkecil, maka tekanannya akan menjadi semakin besar. Nah, akibatnya kesetimbangan akan bergeser ke arah gas N2O4, ditandai dengan warna coklat yang tadinya pekat lama-kelamaan akan memudar dan sebaliknya. Pergeseran kesetimbangan karena faktor tekanan dan volume ini hanya berlaku untuk reaktan dan produk dalam fase apa, anak-anak? Segas, Bu. Nah, benar sekali. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, adakah yang masih belum jelas? Sudah jelas, Ibu. Baik, kalau sudah jelas semua, siapa yang mau menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Neni, berikan kesimpulan yang kamu dapat. Jadi, kesimpulan yang saya peroleh adalah
tekanan dan volume itu mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan kimia. Dalam suatu reaksi, jika tekanannya diperbesar, maka volumenya diperkecil, sehingga keseimbangan akan bergeser ke arah koefisien kecil. Begitupun sebaliknya, jika tekanannya diperkecil, volumenya diperbesar, maka keseimbangan bergeser ke arah koefisien besar. Bagus sekali untuk Neni. Nah, ini adakah yang mau menambahkan kesimpulan yang diperoleh? Mungkin Saya ada yang boleh. berbeda. Ya, silakan Anissa. Saya ingin menambahkan, jika koefisien reaktan dan produk itu sama, maka volume dan tekanan itu tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Iya, benar sekali. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian pada pembelajaran siang hari ini, Ibu ada kuis. Linknya sudah Ibu share di kolom chat. Silahkan diklik, kemudian dikerjakan selama 10 menit. Yuk, silakan dikerjakan dulu kuisnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik anak-anak, karena hari ini adalah materi terakhir, jadi pertemuan selanjutnya kita ulangan bab keseimbangan ya. Iya, Bu. Nah, tugas kalian di rumah adalah mempelajari materi keseimbangan dari awal hingga akhir. Nanti minggu depan kita akan ujian. Untuk mengecek pemahaman kalian lebih lanjut, silakan untuk menuliskan refleksi diri yang linknya sudah Ibu kirimkan ke dalam room chat. Nah, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Nah, sebelum diakhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Cukup Bu. paham. Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa kalian sudah paham ya materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Ibu harap besok waktu ujian kalian mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Meninggalkan room. Time to say goodbye. Our day was great, now it's time to go home. It's getting late, we've laughed and played under the sun. Goodbye for now.